Selamat pagi, Pak Dir. Selamat pagi, Pak Ilman. Siap, sehat, Pak Dir. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Amin, amin, amin. Ini rajin banget ini narasumber ya, jam segini udah di dalam ini. Nanti slotnya kehabisan, Pak Dir. Oh gitu ya, siap-siap. Siap, Pak Dir. Siap-siap, makasih Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Bu Tiur, pagi-pagi rajin. Karena rumah saya jauh, Pak, jadi harus prepare waktunya. Oh gitu, rumahnya di mana Bu Tiur? Di Bekasi, Pak. Oh di Bekasi, siap. Siap, Tapi siap. lebih jauh Ibu Rika, Pak. Oh iya, Bu Rika Bogor. Bekasinya di mana? Bekasi Timur, Pak. Oh Bekasi Timur, iya, iya. Enggak, Pak. Makasih, Pak. Siap, makasih Bu. Pak Kasubag, selamat pagi. Pagi, Pak Dir. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Yang penting itulah. Iya, masih.
Ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter
Izin Pak Dir. Izin Pak Dir. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Direktur Pendidikan dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto STMA. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Taufik Mataribu SEMM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kerja di lingkungan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Bestari, berbagi semangat dan informasi pada hari ini, Senin, tanggal 18 Maret 2024, segera dimulai. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dalam posisi Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk kembali ke posisi semula.
menginjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Agus Surahman. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para hadirin yang sangat saya hormati, yang ada di Zoom. Sebelum acara kita lanjutkan, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita yang kita laksanakan akan berjalan dengan sebaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga apa yang kami lakukan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari sifat serakah, sombong, iri, dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya. Lindungilah kami dari setiap godaan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni penyampaian arahan oleh PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto, STMA. Kepada Bapak Aswin, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk Bapak Ibu yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Ini sudah hari ke-6 apa ke-7 ya. Terus semangat dan terus beraktivitas Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya haturkan kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu ya di pagi ini dengan kebiasaan baru kita, yaitu kita adakan kegiatan pertemuan rutin pagian ya dengan tema Bestari ya. Jadi ini hal yang saya rasa menjadi positif karena di kesempatan ini kita bisa saling berbagi informasi, kita punya kanal rutin untuk bisa berbagi informasi terkait dengan update-update kebijakan, program, kegiatan gitu ya di Kemendikbudristek maupun di Direktorat PMPK sendiri. Dan ini juga menjadi bagian proses kita ya menuju ZI WBK. Kemarin kalau tidak salah juga saya sempat mendengarkan masukan dari Bu Wanda ya, kalau tidak salah terkait bagaimana aktivitas-aktivitas yang bisa menjangkau ke luar dari direktorat ya. Mungkin ini bisa menjadi hal yang bisa kita tangkap secara positif juga. Mungkin nanti apakah kita bisa mempersiapkan skema kegiatan yang memang bisa melibatkan pihak luar sehingga program-program direktorat PMPK atau juga mungkin di Kemendikbud dapat
informasikan secara baik ya. Tentu akurasi informasinya juga menjadi penting karena kadang-kadang kita sudah menyampaikan benar gitu ya, kadang-kadang penangkapannya yang berbeda sehingga menimbulkan mispersepsi atau miskonsepsi di lapangan. Nah, kemarin juga sempat saya usul kalau setiap minggu itu dituliskan temanya gitu ya, dan mungkin ini akan bergantian nanti per masing-masing Timker atau mungkin dari Subak Tata Usaha seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa ini hal yang sangat positif. Dan saya juga mengingatkan pada kesempatan ini, jangan lupa untuk yang belum menyelesaikan LHKPN atau lapor pajak, sekalian bisa menyelesaikan ya. Kalau tidak salah kemarin saya di report, kalau LHKPN tinggal 3 ya, mungkin saat ini sudah selesai semua. Kalau untuk yang lapor pajak itu baru sekitar 54 ya. Mungkin nanti tolong yang teman-teman belum bisa diselesaikan, saya rasa tidak sulit untuk melapor pajak seperti itu. Saya rasa mungkin itu dari saya. Terima kasih ini untuk narasumber dari tim kerja publikasi dan komunikasi ya, timnya Pak Ilman yang akan menjadi pemateri. Mudah-mudahan kita bisa mencermati informasi yang disampaikan dan menjadi ilmu transfer knowledge dari teman-teman publikasi kepada kita semua. Saya rasa pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka bersama-sama. Terus semangat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aswin yang telah menyampaikan arahannya. Semoga arahan yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja. Diinformasikan kepada seluruh hadirin untuk menyimak acara ini sampai akhir, karena di akhir acara akan ada games quiz dengan hadiah uang elektronik untuk 3 orang pemenang. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan hadiah tersebut, pemenang memberikan bukti menjadi follower media sosial Direktorat PMPK. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara inti Bestari yang kita nantikan, yakni sharing session oleh Ketua Tim Publikasi dan Komunikasi, Bapak Nur Ilman Saputra, SH. Kepada Bapak Nur Ilman, kami disilakan. Baik, terima kasih, Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sari ahli wa isani yabkahu. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur, Pak Aswin Widianto, yang kami hormati juga Kasubag Tata Usaha, Direktorat PMPK, sama-sama juga kita hormati Widya Pradama di PMPK, yang hormati juga tim kerja di lingkungan Direktorat PMPK, PIC PD12, Direktorat PMPK, dan Bapak Ibu sekalian, anggota Timker, Direktorat PMPK dan Kasubag Tata Usaha, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan arahan dari Pak Direktur. Izinkan kami dari Timker 2 menyampaikan terkait dengan peran publikasi dan komunikasi. Nah, kenapa peran publikasi dan komunikasi ini menjadi sangat penting? Nah, tadi juga Pak Direktur. Nah, jadi sebagian besar adalah peran publikasi ini adalah memberikan informasi ya. Jadi informasikan kebijakan, program, kegiatan yang ada baik di Kemendikbudristek maupun kebijakan khususnya di Direktorat PMPK. Baik, mungkin slide. Pertama kita overview dulu kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, slide. Baik. Ya, overview kita adalah terkait dengan visi misi. Nah, tentu saja kalau kita bicara visi misi hanya ada satu, adalah visi misi Kemendikbudristek. Ya, jadi kita semua
berfokus kepada peran Kemendikbud ya. Jadi kita mendukung daripada kebijakan Kemendikbudristek. Nah, di mana di Kemendikbudristek, nah, karena kita menjadi bagian daripada reorganisasi Kemendikbudristek, nah, tentunya teman-teman harus memahami juga rekan-rekan yang di sini berkaitan dengan visi misi. Ya, kalau kita melihat visi misi dari Kemendikbudristek adalah menjadi bagian daripada kebijakan presiden yang diturunkan langsung ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi berkaitan dengan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang benar kritis, kreatif, mandiri, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkemerdekaan global. Nah, selain itu, misinya juga mewujudkan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, dan struktur teknologi, mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan, kemudian mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Nah, tentu saja perwujudan misi-misi ini kemudian diturunkan di beberapa program episode Merdeka Belajar yang saat ini sudah di episode 26. Nah, tentu saja adalah episode-episode ini adalah turunan dari implementasi kebijakan visi misi Kemendikbudristek. Kemudian, selanjutnya, kalau kita bicara Kementerian Kemendikbudristek memiliki satuan kerja di lingkup eselon 1 yang masing-masing mempunyai peran penting juga di dalam kebijakan Merdeka Belajar. Nah, khususnya di lingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah, nah kita Dirjen PDM memiliki rumah pesan. Nah, ini perlu juga rekan-rekan yang ketahui bahwa rumah pesan Dirjen PAUD PDM berkaitan dengan gotong royong antar pemerintah dengan pemangku kepentingan pendidikan, ekosistem pendidikan yang berdaya, dan saling menguatkan guna meningkatkan kualitas belajar bagi murid PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, pesan kunci yang perlu kita perhatikan adalah tingkat kualitas pembelajaran murid PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian gotong royong antara pemerintah dengan pemangku kepentingan pendidikan, kemudian mewujudkan ekosistem pendidikan berdaya dan saling menguatkan, dan kemudian adalah berapa program pendukung yang menjadi program prioritas di lingkup Dirjen PAUD Dasmen. Pertama, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, kemudian pengiriman buku literasi ke sekolah yang akhirnya rendah, kemudian program sekolah penggerak, transisi PAUD ke SD, kampanye sekolah sehat, kemudian dengan SDS, Siplah, Arkas, Markas, mungkin kemudian program sekolah penggerak, transisi SD, dan rapor pendidikan, dan yang lainnya. Dan inilah menjadi program prioritas, tentu saja pendidikan inklusi. Nah, tentu saja ini adalah program prioritas yang harus kita kawal. Nah, Dirjen PDM membentuk tim terkait dengan PMO PDM yang mengawal terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar ini dengan berapa PDM, mulai dari PDM 1 sampai PDM 14. Nah, kami fokus adalah di PDM 07. PDM 07 mempunyai peran yang cukup besar juga terkait dengan kebijakan untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan maupun program di lingkup Dirjen PAUD Dasmen. Bapak Ibu sekalian, nah tentu saja selain program prioritas selanjutnya adalah tentu saja fungsi Direktorat PMPK, di mana PMPK juga mempunyai program atas kebijakan Direktorat PMPK yang pertama terkait dengan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang selalu kita harus kawal juga untuk menginformasikan, mensosialisasikan, mempublikasikan terkait dengan kebijakan Direktorat PMPK. Nah, tentu saja peran ini perlu dikawal oleh peran publikasi dan komunikasi sehingga masyarakat benar-benar memahami terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar maupun kebijakan terkait dengan Direktorat PMPK. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab di publikasi. Kami memiliki tim di kelompok kerja komunikasi. Pertama, terkait dengan penyusunan strategi komunikasi, kontrol kualitas, monitoring, evaluasi, dan perbaikan strategi komunikasi untuk ekosistem PMPK. Nah, kemudian kelompok kerja publikasi media
penerapan strategi komunikasi, melanjutkan teknis penyusunan materi komunikasi yang kita tuangkan dalam bentuk poster, siaran pers, briefing notes, caption, media sosial, digital marketing, maupun konten visual, audiovisual, dan kemudian teknis penjangkauan audiens jenjang PMPK melalui webinar, BIMTEK, dan relasi pemangku kepentingan di lingkup Direktorat PMPK. Nah, itu berapa kelompok kerja yang ada di tim kerja publikasi komunikasi. Nah, tentu saja kami adalah merujuk kepada PDM 07 terkait publikasi dan komunikasi yang tentu saja menjadi bagian daripada kerja kita. Selanjutnya, nah, berdasarkan proyek charter atau kebijakan di PDM 07 publikasi, kami memiliki tujuan adalah melakukan publikasi, komunikasi, dan advokasi agar pemangku kepentingan satuan pendidikan mengenal, memahami, dan mengimplementasikan kebijakan prioritas Kemdikbudristek yang berkaitan dengan Direktorat PMPK. Nah, aktivitas kita tentu saja di tahun 2024 ini adalah berbagai upaya kita untuk mendorong peran publikasi dan komunikasi di lingkup Direktorat PMPK. Mulai menyusun strategi komunikasi, mendesain konten menjadi bahan publikasi, kemudian mendokumentasikan praktek baik dan testimoni di satuan PAUD, kemudian prioritas Kemdikbudristek baik secara luas untuk mengenalkan pemahaman menarik engagement pemangku kepentingan PMPK terhadap implementasi kebijakan program prioritas. Kemudian pelibatan pengambil kebijakan di daerah, terus kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kelompok kerja di lingkup Direktorat PMPK, PMO, PDM, BKHM, dan satuan unit serta media massa dan publikasi dan komunikasi. Nah, terkait dengan publikasi komunikasi ini membutuhkan dukungan yang cukup besar, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, khususnya di Direktorat PMPK. Jadi publikasi komunikasi yang sudah kami sediakan, baik media sosial maupun laman adalah menjadi bagian daripada Direktorat PMPK. Tentu saja dukungan itu ada di rekan-rekan yang ada di lingkungan Direktorat PMPK. Kemudian melakukan survei untuk melihat efektivitas media sosial, laman, dan layanan helpdesk. Nah, tentu saja ini juga salah satu strategi kita juga untuk melihat sejauh mana kebijakan Direktorat PMPK itu dirasakan di masyarakat. Kita perlu melakukan survei untuk sejauh mana untuk mendapat informasi yang tepat dari masyarakat yang tentu saja yang merasakan kebijakan dari Direktorat PMPK. Kemudian mengevaluasi baik hasil publikasi dan komunikasi yang telah dilakukan. Nah, keluaran daripada program atau kebijakan dari Direktorat publikasi dan komunikasi Direktorat PMPK, nah ini kita akan membuatkan strategi publikasi dan komunikasi dan kemudian membuat konten-konten ya yang tentu saja menginformasikan terkait kebijakan MB, kemudian terkait juga dengan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus, kemudian mensosialisasikan webinar podcast implementasi kebijakan program prioritas, baik itu dari PDM 1 sampai 14, kemudian membuat video pendek, majalah, IG Live, komunitas berbagi. Nah, tentu saja kita harus meraih ya, menggait cukup besar ya istilahnya kepada baik itu di lingkup internal PMPK maupun terkait dengan mitra-mitra yang bisa selaras dengan kebijakan PMPK. Kemudian konten media, instrumen survei efektivitas yang kita hasilkan, kemudian Oracle Thinker, tim U yang terlatih dalam mendokumentasikan, memberi mengenai kegiatan. Ya, jadi nanti kita juga akan memberikan penguatan ya melalui program di publikasi komunikasi seperti memberikan pelatihan nanti menulis, membuat berita, terus juga mendokumentasikan terkait dengan foto ataupun video kegiatan. Kemudian laporan secara publikasi dan komunikasi. Lanjut. Nah, capaian sudah kita lakukan. Nah, tadi berapa program kerja dan tentu saja terkait capaian nanti kita informasikan. Nah, ini berapa program dukungan 2024 yang tentu saja nanti selaras dengan kebijakan Direktorat PMPK, kemudian juga dengan Dirjen PDM Paul Dasmen. Lanjut. Ya.
Oke, ini capaian yang sudah kita lakukan dan tentu saja ini adalah menjadi bagian yang harus kita kawal. Mulai dari laman, Bapak Ibu sekalian, kami telah memperbaharui halaman dari laman Direktorat PMPK. Nah, di sini ada berapa yang sudah baik itu berita dan ini menjadi kemudahan juga buat teman-teman maupun baik itu di internal maupun di luar eksternal yang melihat atau mengakses dari laman. Kemudian ada desain yang sudah kita buat di GBK dan ini pun juga sudah kita lekatkan di laman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang ada di PMPK bisa melihat. Kemudian ada beberapa banner juga menjadi berkontribusi untuk memajukan JWBK dan halaman YouTube dan kemudian Instagram, TikTok dan kemudian Facebook dan Twitter. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian kemudian kemarin support juga kita terhadap buku saku uji setara COVID tahun 2004. Lanjut. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan dari para PMPK yang perlu ketahui dan kita alhamdulillah hasil dari publikasi dan komunikasi yang sudah kita upayakan ya memang ini publikasi komunikasi ini dimonitor dari Pak Dirjen ya sehingga setiap bulannya kita dilakukan monitoring untuk melihat berapa progres. Dan alhamdulillah kalau melihat di warna hijau ini progres kenaikan kita total followernya mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 12% dibandingkan direktorat-direktorat lainnya. Dan ini menjadi poin positif juga untuk kita tetap memajukan atau menginformasikan terkait dengan kebijakan Direktorat PPK baik itu pendidikan masyarakat, pendidikan khusus. Nah, tentu saja kami berharap dukungan dari timker-timker lain untuk bisa mensupport juga terkait dengan bahan atau materi yang kita bisa untuk publikasikan. Dan ini dari Instagram, total followernya sudah lumayan baik dan signifikan. Untuk saat ini berada di angka 7.400, ada kenaikan setelah 2 bulan itu sekitar 1.400 follower. Ya, lanjut. Dan ini berapa totaris juga mengalami kemajuan, alhamdulillah. Dan lanjut. Dan di Instagram, lanjut. YouTube juga alhamdulillah mengalami signifikan juga untuk kenaikan. Walaupun kita berusaha untuk menyiapkan bahan-bahan atau materi yang untuk kita publikasikan baik itu di laman maupun di media sosial yang ada di Direktorat PMPK. Lanjut. Oke, ini YouTube. Lanjut. Nah, TikTok juga karena ini TikTok juga baru kita mulai ya tayangkan dan ini memang masih perlu kerja keras dengan TikTok ya. Jadi bahan-bahan yang perlu kita sampaikan juga ke TikTok ini juga masih menjadi tantangan kita. Lanjut. Nah, ini website. Nah, ini kami juga mohon rekan-rekan dari Timkar jika ada penulisan-penulisan terkait dengan program Direktorat Masyarakat, Pendidikan Masyarakat maupun Pendidikan Khusus, silahkan kita bisa nanti memasukkan di laman kita sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat ataupun pendidik atau guru yang ingin mengakses di laman kita. Lanjut. Ya, jadi ada beberapa kesimpulan dari key performance dari sosial media Direktorat PMPK. Increasing signifikan secara umum mengalami pertumbuhan subscriber di masing-masing platform sosial media. Kemudian subscriber terbanyak pada platform Instagram dan untuk TikTok dengan akun baru mengalami penambahan follower dalam minggu akhir. Dan berdasarkan sisi konten yang diminati atau mendapat atensi terbanyak di YouTube adalah webinar. Ya, jadi ini paling tidak kita rutin juga di webinar itu sebulan sekali itu ada webinar. Selain itu juga webinar-webinar lain yang tentu saja yang kita kawal. Dan kemudian di Twitter dan TikTok memiliki peminat serta algoritma yang berbeda. Twitter lebih bersifat tulisan dan kemudian berkesinambungan untuk membentuk alur cerita. TikTok lebih bersifat video entertainment dan harus dapat menjadi strategi konten untuk meningkatkan growth. Dan kemudian purpose and direction.
Ya, siap. Lanjut. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dan informasikan terkait dengan publikasi dan komunikasi. Tentu saja publikasi, komunikasi, Direktorat PMPK eh, harus kita majukan bersama. Jadi semua di Direktorat PMPK juga mengawal daripada program ini sehingga program ini bisa terinformasikan ke masyarakat secara luas. Ada pantun? Umur kakek sudah menua namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Demikian dari kami, dari tim publikasi. Mohon maaf jika ada hal-hal penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari saya, demikian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Iman Saputra yang sudah mendapatkan sharing session-nya. Semoga sharing session yang telah disampaikan dapat memberikan insight yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi games yang akan dipandu oleh Kakak Uca. Dan jangan lupa sebelumnya, Bapak Ibu untuk follow media sosial Direktorat PMPK untuk bisa mengikuti gamesnya. Kepada Kakak Uca, kami persilahkan. Halo, tes. Ya, terima kasih Kakak Amel. Bagaimana Bapak Ibu untuk sharing sessionnya? Semoga bisa memberi insight tersendiri tentang bagaimana berkomunikasi dan publikasi. Oke, quiz time. Bapak Ibu, dipersilahkan Kahoot-nya. Belum belum kelihatan ya. Oke, ini kita mulai Bapak Ibu untuk sharing. Bentar, saya siapkan ini untuk Bapak Ibu. Untuk Kahoot ini bisa Bapak Ibu kunjungi di plahut.id. Di chat aja, Mbak. Ya, oke. Sudah keluar? Kodenya seperti yang bisa terlihat di layar Bapak Ibu. 1575436. Ya, jangan lupa untuk nah ini sudah masuk Mbak Erika, Mbak Desi, AR, Kal, Dede. Nah ini mungkin nanti bisa kita konfirmasi lagi ya pada saat yang menjadi pemenang ya untuk nama-nama inisial yang unpredictable ini. Bagaimana Bapak Ibu? Masih 14, masih kita tunggu ya. Sampai berapa nih? Kalau dilihat dari keseluruhan daftar peserta itu ada 140. Oke, semua. Nanti jangan lupa yang pemenang dibuka Zoom-nya, terus diperlihatkan salah satu subscriber atau follower dari sosmed di PMPK tidak. Nah, itu salah satu dari persyaratan ya, mendapatkan electronic money yang disponsori oleh PPK di PMPK, Mbak Lis. Ya, terima kasih Mbak Lis dan Pak Kasubag yang telah memfasilitasi dari door prize ini. Masih 34. Bagaimana kita tunggu sampai 100 ya? Atau kita sudah mulai? Loh, ada yang namanya loh ya? Emak, kalau ada nama emak ada bapak nggak nih? Boso, Eva juga ikut. Alhamdulillah. Bagaimana? Tambah lagi atau sudah kita mulai?
Sis, ini sis, Mas sis atau sis siapa ya? Oke, Kak Momo, Ibu Tiur ikut ya. Oh, terus, wah sepertinya ini banyak kompetitor ini. Elektronik money-nya ini memang bisa bikin ini ya, bisa bikin menarik untuk kuis pada pagi hari ini. Lumayan ya buat war takjil ya sore. Gimana? Kita tunggu lagi. Oh, Yoshioka. Ada wibu ternyata di sini nih Kak Armel. Ada wibu nih di PMPK. Iya. Gimana ini? KNY. Oh, ini ada 2 user atau gimana ya KNY? Aku belum lihat Kakak Lia. Kakak Lia ikutan nggak nih Kakak Lia? Oh, dong. ikutan pasti. Yang kemarin juara 1, Pak Mail ikutan lagi nggak, Pak Mail? Atau pakai ini? Pakai Ya kan akun ini kayaknya pakai akun akun fake. YDD kali ya. Pakai akun fake. Oke. Kita mulai 54. Sepertinya makin sengit ya. Oke, kita mulai aja yuk. Mengingat waktu. Oke, pertanyaan pertama agak-agak ada yang serius, ada sedikit yang santai-santai. Kuis pertama, apa panggilan untuk netizen sosial media di PMPK? Ayo cepet. Kecepatan mempengaruhi kemenangan, bukan posisi ini, kecepatan berarti. Untuk di Kahoot kecepatan mempengaruhi pemenang. 28, 29, 30, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Aduh, ada yang salah. Ada yang salah, Kak Armel. Pak Ilman bagaimana? Oke. Iya, Sobat PMPK dong ya pastinya. Baik. Wah, Mbak Erika. Benar-benar. Ini apa? Mbak Erika Sobat PMPK banget ya. Selanjutnya ini agak-agak sedikit kepo ya. Agak-agak sedikit harus kepo nih. Apa saja subtim kelompok kerja pada tim kerja publikasi dan komunikasi? Apa ya? Ada 2 sub tuh ya. Kira-kira apa ya? Kak Armel tadi tahu kan? Ayo, yang Pupkom. Ada yang salah juga nih. Gak apa ya. Iya, komunikasi, publikasi, dan media. Terima kasih untuk yang sudah sedikit kepo. Aduh siapa ya? Aduh siapa tuh? Aduh siapa ini? Nanti kalau menang ini ya, dibuka ya Zoom-nya. Ini agak sedikit serius nih Kak Armel. Agak sedikit apa nih? Memerlukan high intelligence ya, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengembangan pendidikan merupakan apa? Merupakan visikah, misikah, tujuan, sasaran? Apa ya? 3, 2, 1. Apakah masih Pak Adu? Siapa? Misi ya. Misi. Terus ini bagaimana ini? Misi. Pak Denny Rawon. Oh, Denny kesukaannya rawon mungkin ya. Nanti ya pas buka Pak Denny. Pak Denny main bulu tangkis atau gimana? Yang bukan merupakan tugas dan fungsi Direktorat PMPK. Yang bukan. Apa ya? Kira-kira perumusan kebijakan kah? Pelaksanaan urusan ketatausahaan kah? Atau apa? Ya, 3, 2, 1. Nah, evaluasi kinerja unit layanan. Wah, yang ini banyak nih. Yang benar, alhamdulillah. Berarti tadi paparannya cukup. Pak Aduh. Saya kepo, Pak Aduh. Ini delas. Pertanyaan delas, tapi kalau follower di PMPK harusnya bisa menjawab. Kita 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Apa tema konten kolaborasi fenomenal di PMPK dengan Putri Aryani? Kalau masih ada waktu, dilihat Instagramnya kalau masih ada waktu. Apa ya kira-kira?
temanya. Apa sih? Itu jadi apa ya? Jadi highlight di konten kita. 3, 2, 1. Nah, ya benar ngobrol bareng Putri Aryani. Nah, kita sudah menemukan 3 pemenang ini. Mohon di capture ini yang mendapatkan uang elektronik. Aku penasaran masih Pak Aduh nggak ya? Yang ketiga siapa? Pak Aduh ketiga. Waduh, Bang Kirip, terus sama siapa yang pertama? Lidi Cinta Amalia. Ini Amalia. Balia. Aduh, Bang Kirip, tolong dibuka Zoom-nya, dilihatkan dulu sebagai follower atau tidak. Wah, ketua Ayo. ZTWBK nih. Ayo. Fokus sampai setengah jam ya. Liatin materinya. Ayo, Kakak Lia. Tadi Pak Aduh siapa? Pak Aduh sama siapa tadi? Balia. Bang Kirip. Bang Kirip, Bang ayo Kirip, Bang dibuka Kirip. dong Zoom-nya. Aku kepo nih, stalking. Siapa username-nya tadi? Diliatin follower nggak? Mbak Lia follower di IG bukan? ya udah. One off satu. Oke. Oke, sebentar. Bentar. Follower di PMPK nggak? Ayo. Mana sih, Follower kelihatan nggak nggak? sih? Lihat nggak? Kelihatan nggak? Ayo. Di kedepankan. Kelihatan Nggak nggak? kelihatan, nggak Oh, nggak kelihatan. kelihatan. Oke, di Dikasih capture kelihatan ya. nggak? Jangan. Jangan pakai Kebenaran BK. bukan follower nih. Ini Oh, bukan. aduhnya di sini. Aduhnya siapa? Itu Pak itu Nih. ya, Pak Rifki. Pak siapa? Pak Agung. Pak Agung follower nggak? Follower Mas apaan nih? Agung. Follower di PMPK nggak? Sosmednya, one of sosmed kita. Waduh, follower apa enggak ya? Ayo, follower nggak? Coba udah Terlaluan follow aja. belum? Udah follow belum Bang itu Bang? Iya. Yeay. Ya, valid. Selamat Mas Agung. Satu lagi tadi Pak Rifki ya. Pak Rifki stalking username-nya tadi lucu banget sih. Pak Rifki mana follower kita? Nah, Nggak kelihatan. belum kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke, nanti di Wah, capture Rifki ya. lagi. Nanti di capture ya Mbak Riki. Balis, lapor ya Mbak Lis. Ada 3 pemenang dari Games Bestari pada pagi hari ini. Oke, follower. Nanti akan mendapatkan uang elektronik ya, senominalnya ya nanti akan tahu sendiri lah ya, takjilnya itu akan aja pokoknya sekeluarga. Terima kasih Mbak Armel untuk kuisnya hari ini. Kayaknya ini semangat nih, mudah-mudahan besok door prize-nya lebih ini lagi ya, lebih memberi motivasi kita untuk terus menyelenggarakan Bestari secara konsisten. Terima kasih Mbak Armel, kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Uca sudah memandu gamesnya yang seru dan juga selamat kepada para hadirin yang kami hormati. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara ini. Izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girang rasa si anak dara. Cakep. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan. Cakep, MC-nya cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tim Kermas. Terima kasih Bang. Aswin, Pak Ilman, Rekan yang lain terima kasih. Untuk Terima kasih Bestari teman-teman. ke depannya semangat Foto ya. bersama, foto bersama. Oh, foto bersama dulu, foto bersama. Oh iya. Pak Irman. Silakan videonya. Mantap. Yel-yelnya kayaknya belum nih kayaknya nih. Oh iya ya. Yel-yelnya Kakak Lia. Kali aja. Ayo. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Mari bersama-sama membangun PMPK, siap meraih
TTWB. BK. PK, siap. PPK, Siap. 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 Solusi, Inisiatif. inisiatif, Udah siap. belajar. PPK, ya meraih jadi Meraih PPK. buat BK. Yeay. Terima kasih. Kasih Terima sehat. kasih. Amin. Foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bu Rika? Sehat-sehat. Udah di capture ya? Udah foto ya? Pak daftar hadir Bapak Ibu. Gerak. Oh iya,